Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Terima kasih persembahannya. Tuhan memberkati. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita baca Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Amin. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang mengikutinya. Jadi bukan hanya murid inti. Murid inti ada 12, tetapi kepada semua murid. Banyak muridnya Tuhan Yesus ini yang mengikuti Dia. Yesus menegaskan supaya mereka berjaga-jaga untuk mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi di akhir zaman. Banyak kejadian yang akan terjadi di akhir zaman sebelum Tuhan datang kembali. Berbagai-bagai kejadian, bermacam-macam persoalan, kesusahan, penderitaan seperti yang bila kita baca di dalam Lukas pasal 21 atau di dalam Matius pasal 24. Tidak usah saya terangkan lagi kesusahan-kesusahan apa itu, kejadian-kejadian apa itu, persoalan-persoalan apa itu, penderitaan apa itu. Pokoknya kesusahan di akhir zaman sangat-sangat besar. Haleluya. Haleluya. Mengantuk ibu bapak? Maka Tuhan tidak ingin kita itu ikut mengalaminya. Tuhan tidak merancang kita untuk mengalaminya. Dia ingin supaya kita luput, terhindar dari semua itu. Maka kita harus berjaga-jaga, dan juga supaya kita tahan berdiri di hadapan Yesus pada waktu Dia datang kembali. Maka apa yang harus kita lakukan ibu bapak? Berjaga-jaga sambil berdoa. Nah sekarang saya cepat-cepat saja karena waktu kita sudah mepet sekali. Inilah yang harus kita lakukan.
dalam Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 21 begini. Yang pertama, ayat 21. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Yang ketiga, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Yang pertama, bahwa orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Yang pertama adalah supaya kita harus melarikan diri ke pegunungan. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Harus melarikan diri ke pegunungan untuk luput dari bahaya, dari keruntuhan. Harus melarikan diri ke pegunungan. Pegunungan seperti apa yang dimaksud di sini, Ibu Bapak? Kita tahu bahwa di kota kita ini tidak ada gunung. Hampir tidak ada, bahkan tidak ada gunung. Ya tidak banyaklah. Mungkin ada Bukit Simbolo, tapi itu pun belum bisa dikatakan gunung. Yang ada Bukit Barisan di Parapat, ya. Jadi maksudnya bukan gunung biasa, bukan gunung yang seperti gunung berapi, gunung Simarmalatuk, ataupun gunung Himalaya, ataupun gunung Jayawijaya. Bukan itu maksudnya. Pegunungan di sini yang dimaksud oleh Tuhan bahwa yang harus kita lakukan agar kita luput dari bahaya, tahan berdiri di hadapan Yesus. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita harus berjaga-jaga seperti apa, bahwa kita harus naik ke pegunungan. Kita harus meningkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus meningkatkan kerohanian kita. Kita harus membangun kerohanian kita, membangun iman kita, membangun pelayanan dan ibadah kita, tingkatkan kepada Tuhan seperti orang yang selalu naik gunung. Haleluya. Harus tingkatkan kerohanian kita supaya kita selamat. Jadi jangan kita hanya sibuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kekayaan, meningkatkan kecantikan, kebolehan, kebugaran tubuh. Tidak, itu juga penting, tetapi itu bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah kita harus meningkatkan kerohanian kita. Haleluya. Kita baca dulu Yehezkiel pasal 43. Yehezkiel pasal 43 ayat 12. Ada yang bisa membaca? Ada yang mau membaca Yehezkiel 43 ayat 12? Yehezkiel 43 ayat 12. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah nama kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci. Amin. Bahwa seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Jadi puncak gunung, pegunungan adalah bait Allah maha kudus. Maka kesanalah kita lari, kesanalah kita mengungsi, kesanalah kita pergi. Artinya sekarang ini kita harus meningkatkan kerohanian kita. Amin. Meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan doa, bahasa, meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Inilah yang harus kita tingkatkan. Omma tapareso diari na perpudion gumodang. Haleluya. Gumodang maon
tapareso hamu aman inang. Memang perlu kita mamareso akka karejutta. Perlu kita mamareso akka ulautta. Akka sude na adong di bagasan perluatta. Alai gumodang ma tapareso partudiotta. Diari na partudio. Hidup pengiduan di Tuhan. Haleluya. Itulah tandanya orang yang berjaga. Itulah tandanya orang yang bersedia meningkatkan pelayanan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, di sini juga dikatakan bahwa yang kedua adalah bahwa orang-orang yang di kota harus mengungsi ke dusun. Nah, ke dusun. Biasanya yang dari dusunnya ke kota. Tetapi di sini firman Tuhan katakan ketika mulai terjadi kejahatan itu, maka orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Nah, mengungsi. Jadi kota harus ditinggalkan. Apa artinya Ibu Bapak? Kota disebut kota karena di kota banyak kesibukan, banyak kegiatan. Di kota banyak kesibukan, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Tetapi kota itu harus kita tinggalkan. Kita harus mengungsi dari kota, mencari tempat yang aman, tempat yang tenang. Jadi kegiatan-kegiatan yang penting di dalam kehidupan ini pun juga harus kita tinggalkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu artinya Ibu Bapak ya. Kita jangan ada yang mengikat kita. Jangan kegiatan pekerjaan atau kesibukan mengikat kita. Itu harus kita tinggalkan. Kota yang penuh dengan kegiatan, penuh dengan kesibukan harus kita tinggalkan untuk bisa kita selamat dari keruntuhan yang dikerjakan oleh orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukannya. Maka kita harus melihat jangan sampai kesibukan-kesibukan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus mengungsi. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan di sana, tolong dibaca lagi Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Dunia ini jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Jelas firman Tuhan katakan orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Nah, bermusuhan dengan manusia saja sudah repot. Repot kan bila kita punya musuh manusia, apalagi bermusuhan dengan Allah. Itu sangat merepotkan dan tidak akan pernah kita menang melawan Allah. Mungkin kita bisa menang melawan musuh kita, tetapi dengan Allah siapa yang bisa menang? Jadi saat kapan kita menjadi musuhnya Allah? Saat kita bersahabat dengan dunia ini, mencintai dunia ini. Musuh-musuh Allah pasti dilawan, pasti dihancurkan oleh Allah musuh-musuhnya. Tetapi sahabat-sahabatnya akan ditolong. Sahabat-sahabat Allah akan ditolong. Siapakah sahabat-sahabat Allah?
orang yang mengasihi Allah seperti Abraham. Abraham adalah sahabat Allah. Lihatlah ibu bapak, kepada Abraham Allah beritahukan segala rahasianya. Kepada Abraham Allah beritahukan rencana dan maksudnya. Jadi marilah kita menjadi sahabat-sahabat Allah dengan kita mau senantiasa meninggalkan kota yang penuh dengan kesibukan seperti Abraham yang meninggalkan kampung halamannya sekalipun, meninggalkan bapak dan ibunya, meninggalkan semua keluarganya, meninggalkan berhala-berhalanya yang mengikat dia. Dia tinggalkan semua itu, dia mengungsi pergi ke tempat yang Tuhan tujukan kepadanya, maka Allah mengangkat dia menjadi sahabatnya. Haleluya. Tetapi orang-orang yang mencintai dunia ini, yang tidak mau melepaskan segala ikatan-ikatan, baik itu kesibukan, baik itu kebiasaan, baik itu berhala-berhalanya, dia menjadi musuhnya Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15 juga berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mengungsilah ke kota. Mengungsilah ke dusun. Mengungsilah dari kota. Tinggalkan segala kesibukan. Sibuklah untuk Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Perlu sekali. Sekolah perlu. Bekerja perlu. Tetapi jangan sampai semuanya itu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kebalikannya di sini yang ketiga. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ini maksudnya ibu bapak, pedusunan itu adalah sebuah situasi yang sangat tenang, sejuk, aman, damai, tenang, sejahtera. Maka jangan lagi masuk ke dalam kota. Artinya di sini ibu bapak bahwa dalam hidup ini kita harus memelihara ketenangan, memelihara kenyamanan, melihara damai sejahtera. Jangan tinggalkan ketenangan. Amat terlebih dalam rumah tangga, dalam keluarga, apapun yang terjadi, pelihara ketenangan, pelihara kedamaian. Pertahankan kedamaian dalam rumah tangga walaupun tidak ada efek. Amin. Itu. Jangan gara-gara mau ke kota kita tinggalkan pedusunan yang asri. Dusun asri, sejuk, tertram. Di sana ada burung berkicau, kedengaran jangkrik bernyanyi, burung bernyanyi, dan juga katak atau kodok bersuara berlomba-lomba. Semua di sana ada. Suara bebek juga ada. Tenang sekali, sejuk sekali, adem sekali. Tidak ada di sana orang-orang yang kasar, tidak ada di sana orang-orang yang tidak sopan. Di dusun orang-orang begitu santun, begitu sopan. Coba ibu bapak pergi ke Banten misalnya, ke kampungnya orang-orang sudah pedusunan itu, lembu-lembu sekali orangnya. Setiap jumpa kita selalu dihormat, ditawarkan minum, ditawarkan duduk, ditawarkan
makanan, ditawarkan tumpahan di dusun. Saya lupa nama suku Baduy, ya. Ya, Serang, suku Baduy. Dan saya sering nonton YouTube-nya, ada neng-nengnya yang gilis-gilisnya yang cantik-cantik ya. Apalagi kalau dengar lagu apa nyanyi itu ya. Yang nyanyi-nyanyi itu mendayu-dayu. Dan mereka tidak mau kawin dengan orang luar Baduy. Mereka hanya kawin sama-sama mereka. Saya lihat begitu asri, sejuk, tenang, aman, damai. Dusun tidak mau dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari kota, harus melapor dulu ke RT RW kalau ada orang lain masuk. Pakaian mereka pun harus warna hitam. Laki-laki, perempuan semua baju hitam. Tenang, damai. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa di masa-masa ini, di hari-hari ini, jangan kita tinggalkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kesejukan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, oleh karena apapun. Istri-istri jangan cerewet kalau harga beras naik. Amin. Amin. Jangan ribut, jangan berkoak-koak ke sana. Aduh, kami gagal lagi, maka kami gagal lagi, apa kami? Jangan. Tetapi tetap tenang, tetap damai. Jangan dimarah-marahi istrinya, jangan dimarah-marahi suaminya, jangan dimarah-marahi anaknya. Kuat kali kau makan, jangan ibu bapak. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tetapi tetap pertahankan ketenangan, kedamaian apapun yang terjadi. Masih kelam. Itu mempertahankan ketenangan, kedamaian. Saya nggak tahu. Begitu. Pertahankan. Jadi dalam mempertahankan di sini dalam rumah tangga harus mengalah. Istri pun harus mengalah. Suami pun harus mengalah. Suami di sini sudah mengalah, di rumah semua mengalah. Mengalah depan, tidak ada mana kan? Mengalah. Apalagi pentrit sudah melayani Tuhan, pasti semua mengalah di rumah. Amin. Tetapi para istri hati-hati, jangan karena kami mengalah jadi suka-sukamu di rumah. Ada juga jemaat bersaksi begini, Pak Pendeta, dulu Pak Pendeta, sebelum kucukur kumisku ini di rumah, asal aku batuk sudah datang kopi katanya. Waktu masih berkumis dia. Tetapi sekarang aman, setelah kucukur kumisku, batuk-batuk pun aku tak datang lagi kopi katanya. Jadi menyesal aku bertobat katanya. Jadi istri pun harus mengerti lah, jangan karena kami kaum pria sudah baik-baik jadi suka-suka aku di rumah. Mengalah, mempertahankan kedamaian, ketenangan, supaya dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya. Kalau ada ketenangan di hati kita, ada doa yang naik, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk berdoa. Tapi kalau tidak ada ketenangan, kita bukannya mau doa, justru sebaliknya ribut. Dalam Yesaya 30 ayat 15 juga berkata, Yesaya 30 ayat 15, tolong dibaca. Yesaya 30 ayat 15, sebab firman Tuhan
perbuatanmu. Haleluya. Amin. Iya. Di mana kekuatan kita? Tenang dan mempercayai Tuhan. Kalau dibaca lagi ayat 5:16, selanjutnya saya katakan. Ayat 16, saya 30-15. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah ini, orang Israel berkata, bukan, kami tidak mau tenang, kami mau naik kuda, kami mau lari, kami mau cepat-cepat. Maka akibatnya mereka lenyap. Mereka mau cepat lagi, tidak mau tenang, tidak mau diam, mau cepat. Dia mengendarai kuda tangkas. Semakin dia lari, pengejarannya pun lebih cepat dari dia. Ini orang yang berusaha sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, berusaha sendiri dia, tanpa melibatkan Tuhan. Dia mengejar sendiri keinginannya. Tetapi apa keinginan Tuhan? Dengan bertobat dan tinggal diam, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Jadi jangan tinggalkan pedusunan, tetaplah di pedusunan, jangan masuk ke kota. Sebab sekarang dunia sedang mengalami kegenapan firman Tuhan. Dunia akan diuji, dunia akan mengalami pencobaan. Seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, dikatakan di sana bahwa seluruh dunia mengalami pencobaan, tetapi orang-orang yang tekun menantikan aku akan apa katanya Ibu Bapak? Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Jadi Bapak Ibu, tingkatkan kerohanianmu. Kaum pria, tingkatkan kerohanianmu. Amin. Senang saya melihat kaum pria ini selalu maju. Tapi jangan hanya unang pak anget-anget toh. Maunya terus haleluya. Mungkin naruhamu asal kamu pedika. Tingkatkan kerohanianmu, naik ke gunung. Sebab hanya di gunung ada keluputan. Apabila kita meningkatkan kerohanian kita dan naik ke gunung, maka Tuhan berkenan. Ayat terakhir, Hagai pasal 2. Ayat terakhir, Hagai pasal 2. Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat 9. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Hagai 1 ayat 8 ya. Jadi naiklah ke gunung. Ini gunung, tingkatkan kerohanianmu. Bawalah kayu. Kayu adalah hidup kita yang apa adanya, yang penuh dengan keterbatasan. Kayu yang mudah dimakan rayap, yang rapuh. Dan bangunlah rumah itu, rumah Allah, hidup kita, kerohanian kita. Apa kata Tuhan? Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Dilanjutkan ayatnya, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit.
Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk di kota dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi kalau kita mau meningkatkan kerohanian kita, naik gunung, Tuhan akan berkenan kepada kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Maka ketika kita mengharapkan banyak berkat dari Tuhan, Tuhan berikan. Tetapi apabila kita mau naik gunung, tidak mau meningkatkan kerohanian kita, maka apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan, dihembuskan oleh Tuhan. Kan dihembuskan di sini. Bahkan Tuhan akan memanggil kekeringan. Saya baca lagi ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, ke atas hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Juga kekeringan ke atas dompet. Dompet pun jadi kering. Karena apa? Karena tidak mau meningkatkan kerohaniannya. Tetapi ketika kita mau meningkatkan kerohanian kita, mau naik gunung, maka di atas gunung Tuhan menyediakan. Haleluya. Kejadian 22 kita baca di situ, Abraham berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Jadi harus di atas gunung. Gunung adalah pelayanan ibadah, bait Allah, tempat kudus. Tingkatkan kerohanianmu, tinggalkan kesibukanmu, pelihara damai sejahteramu, ketenanganmu dalam hidupmu. 3 hal kita harus miliki. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Kita menyanyi. Kita angkat lagu ini. Sujud dan berterima kasih. Sujud dan berterima kasih. Sujud dan terima kasih. Pelayan perjamuan kudus, saya undang maju ke depan.